Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lil-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati dan juga dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan fasal pembahasan berikutnya, faslun fil ihsani ilal maiti. Fasal pembahasan di mana kita disuruh oleh Allah dan juga tentu oleh Rasulullah untuk memperlakukan mayit ataupun jenazah dengan cara yang baik. Dan ini didasarkan oleh para ulama kepada firman Allah dalam surat Al-Isra, wa laqad karramna adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sungguh
telah kami muliakan anak keturunannya Adam, yaitu kita semua manusia, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami tempatkan manusia itu hidup baik di daratan maupun di lautan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, ikramnya kita kepada Bani Adam tidak hanya berlaku saat dia hidup, tetapi juga hal yang sama berlaku setelah dia mati. Maka ada satu kaidah di dalam agama, ikramun nasi fi hayyihi kama ikramihi fi mamatihi. Kita memperlakukan atau menunjukkan rasa hormat kepada manusia sebagaimana saat dia hidup. Perlakuan dan rasa hormat yang sama juga harus kita tunjukkan kepada dia pada saat dia mati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, prinsip ini berlaku pada saat kita mengurus mayit, tajhisul mayit namanya di dalam syariat. Kita tidak boleh melangkahi orang hidup yang sedang tidur. Ada orang tidur di masjid iktikaf, apakah boleh badannya kita langkahi? Kan tidak boleh, Bapak Ibu. Begitu juga mayit, pada saat kita mengkafankan mayit misalnya, tidak boleh yang mengkafankan mayit itu melangkahi mayit, karena tidak boleh kita seperti itu pada saat dia hidup. Maka hal yang sama juga dilarang dalam syariat setelah dia mati. Begitu juga Bapak Ibu kita saat masih hidup, tidak ada yang senang kalau aurat kita itu nampak sama orang lain, malu kita. Begitu juga pada saat kita mengurusi seorang mayit, maka nggak boleh nampak auratnya, sehingga mayit itu dimandikan dengan basahan. Tidak, atau jangan sampai kelihatan auratnya si mayit karena dia malu kalau itu nampak di saat dia hidup. Begitu juga Bapak Ibu mayit malu kalau hal tersebut tersingkap pada saat dia sudah mati. Itu juga saat kita memandikan mayit, kita saat mandi dulu nggak mau Bapak Ibu air kita buang ke muka sehingga kita keselak masuk air ke dalam lubang hidung, ke dalam lubang mulut, atau kita tekan kuat-kuat badan kita sakit. Begitu juga pada saat kita memandikan mayit, saat kita membasuhkannya, tangan kita itu menutup wajahnya mayit. Karena sebagaimana dia tidak mau air itu masuk ke dalam lubang hidung, lubang mulutnya, begitu juga pada saat dia mati, dia mau diperlakukan yang sama sebagaimana pada saat dia hidup. Nah, ini Bapak Ibu prinsip yang pertama saat kita mengurusi mayit. Sebagaimana dia mau kita memberikan penghormatan kepada dia pada saat dia masih hidup, maka penghormatan yang sama juga dimaui, dikehendaki oleh si mayit pada saat dia mati. Oleh sebab itu Imam Izzuddin bin Abdis Salam menjelaskan kepada kita satu fasal pembahasan, faslun fil ihsani ilal maiti. Bersikap baiklah kita dalam mengurusi satu mayit. Al ihsanu ilal maiti bi ighmadi ainihi atiba mautihi. Yang pertama yang kita lakukan, bentuk sayangnya atau baiknya kita kepada mayit
dengan menutupi kedua matanya setelah dia meninggal dunia. Kenapa dua mata? Karena kebanyakan orang yang meninggal dunia, Bapak Ibu, pasti matanya terbelalak. Itu yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Saat kita hidup dan namanya ajal masih jauh dari kita nggak pernah bisa melihat makhluk gaib. Jangankan malaikat, jin ataupun setan pun tidak bisa kita lihat. Beda kalau setan, jin, apalagi para malaikat tentu bisa melihat kita. Kata Allah dalam Al-Quran, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya jin, setan, dan juga semua para malaikatnya Allah melihat dan memantau kalian min haitsu la tarawnahum, sedangkan tidak sebaliknya, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi kata Allah di dalam ayat berikutnya, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Menjelang kematian itu apa maknanya? Ditafsirkan oleh para ulama dengan ayat lain. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila annahu wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bisaq. Pada saat qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, muncul semacam pikiran dalam diri orang yang mau mati, ini saya akhir hidup saya sekarang. Wal tafati saqu bisaq, sehingga tangan dan kaki kejang-kejang. Jadi orang yang sudah mau mati, Bapak Ibu, tangannya itu tidak bisa lagi menggenggam. Tangannya itu bastun, ya sudah melepas, kita suruh genggam dia nggak bisa lagi. Maka kan ada hadis dari Nabi itu, ya, Nabi bilang gini, coba nanti Bapak Ibu perhatiin, orang yang baru lahir atau bayi yang baru lahir dengan orang menjelang matinya itu beda. Kata Nabi, wa fi qabdi yaddi tifli inda wiladatihi dalilun ala hirsil murakkabi fil hayy. Pada saat manusia itu lahir, tangannya itu menggenggam kuat. Kata Rasulullah, dalilun ala hirsil murakkabi fil hayy. Itu dalil bahwa manusia itu rakus betul dalam menjalani hidup, apapun mau untuk dia. Ada bayi yang lahir seperti ini? Tidak ada, Bapak Ibu. Semua kita lahirnya gini, genggam. Nanti kalau Bapak Ibu punya anak atau punya cucu yang mau melahirkan, perhatiin. Maka di dalam sunnahnya Nabi, kenapa bayi baru lahir itu masukkan kelingking tangan. Ya, jangan cari semua Pak, patah tangannya bayi itu. Kelingking tangan itu dimasukin, supaya dia nggak menjadi orang yang tamak dalam menjalani kehidupan. Tapi kata Rasulullah kemudian, wa fi bastiha indal mamati isyaratun ala anni kharajtu bila syai'i. Dan pada saat manusia mati, wa fi bastiha, tangannya itu terbuka lebar. Kata Rasulullah, isyaratun ala anni kharajtu bila syai'i, sebagai satu isyarat kalau hari ini aku keluar dari kehidupan dunia menuju kehidupan barzakh tanpa membawa apapun dari apapun yang telah aku kumpulkan dalam kehidupan dunia. Nah, jadi Bapak coba lihat orang mau meninggal dunia, tangannya ini udah gini,
Kita suruh genggam, gini lagi dia. Nah, itu tanda-tanda pertama. Tanda-tanda yang kedua, Bapak Ibu, kaki kita kalau kita julurkan, ini kan ada sela di antara kaki dengan paha, di antara tumit. Itu kalau kita masukkan di bawahnya apa? Orang yang masih hidup lewat dia, atau di pinggang kita itu. Kalau orang yang masih hidup tidur, kita masukkan tangan kita lewat ke sebelahnya. Orang yang mau mati, apalagi orang yang sudah mati, nggak lewat lagi. Nah, coba ini kok sudah lain, Bapak Ibu, kalau sudah lain mau memastikan, masukin aja tangan ke belakang dari saudara kita itu. Kalau nggak lewat lagi, ini ajalnya sudah mau dekat. Itu makna wal tafatisa bisak. Kalau sudah dalam keadaan seperti itu, tahap selanjutnya itu cepat sekali Bapak Ibu. Proses dari satu ke satu tahap berikutnya sangat cepat. Hitungannya bukan menit, detik. Baru tahap berikutnya fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Allah Subhanahu wa taala buka tabir di mata kita yang sebelumnya nggak bisa melihat makhluk-makhluk lain kecuali manusia, di detik-detik itu nampak semua Bapak Ibu. Bahkan malaikat yang mau mencabut nyawa kita pun nampak. Maka ada yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, menampakkan dirinya dalam wujud terbaiknya, sehingga kita senang. Tersenyumlah dia meninggal dunia. Dan itu jadi salah satu ciri orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Atau ada juga orang yang meninggal dunianya dinampakkan wujudnya. Malaikat Israel itu dalam wujud yang menyeramkan, matanya terbelalak. Takut dia melihat sosok makhluk yang tidak pernah dia lihat dalam kehidupan dunia, dan rupanya itu sangat menyeramkan. Nah, itu kan ada firman Allah itu kan, ada orang yatawaffal amiluna tibtu fadkhuluha aminin, meninggalnya dalam keadaan baik, selamat, rupanya pun seperti orang tidur. Orang ini yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan juga sebaliknya, orang yang matinya terbelalak, disuruh di dalam agama untuk kita kemudian menutup matanya. Jangan matanya terbuka dalam keadaan terbelalak. Kenapa? Kalau tadi prinsip yang pertama dalam kita mengurusi mayit, sebagaimana dia mau diperlakukan di masa hidup, seperti itu juga dia mau diperlakukan pada saat mati. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ngurus mayit itu tujuannya untuk menampilkan si mayit itu dalam rupanya yang terbaik untuk terakhir kalinya. Nah, maka kenapa kita disuruh banyak-banyak pakai minyak wangi kepada mayit? Bahkan di bilasan air yang terakhir itu disunahkan menggunakan air yang bercampur dengan kapur barus. Tujuannya tadi untuk menampilkan si mayit dalam bentuknya yang paling sempurna untuk terakhir kalinya. Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal kemudian kita mau lihat untuk terakhir kali, matanya terbelalak, seram nggak itu? Jadi cerita kan di tengah masyarakat, kok nyansang abihumu suhul khotimah. Jadi cerita. Itulah sebab salah satu cara kita berlaku baik buat mayit bagaimana dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, bi'irmati ainihi akiba mautih. Setelah dia meninggal, yang pertama tutup matanya. Kalau
dagunya terbuka, mulutnya terbuka, maka kalau perlu diikat, ya. Kepala dengan dagunya itu dengan satu tali ikatan. Kalau mulutnya terbuka, kalau enggak usah. Untuk apa Bapak Ibu? Ya tadi prinsip yang kedua, menampilkan mayit dalam rupanya yang terbaik untuk terakhir kali. Coba bayangkan kalau mayit mulutnya terbuka, ya kan? Matanya terbelalak, itu kan menyeramkan betul bagi orang yang melihatnya untuk terakhir kali. Maka harus dilakukan seperti yang dikatakan tadi oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam, wasaddu lihyatihi, dan kemudian merapikan jenggotnya kalau dia ada jenggot, kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Watalyinu mafasilihi, melemaskan semua sendi-sendinya setelah tadi kejang. Yang kila manraq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatisa bisak, manusia menjelang kematiannya itu kejang semua badannya. Begitu sakitnya Bapak Ibu penderitaan yang dialami oleh orang yang mau meninggal dunia, maka dalam agama keadaan itu disebut dengan sakratul maut. Sakrah itu artinya mabuk. Mabuk bukan karena minum atau bukan kena narkoba, mabuk karena sakit. Begitu sakitnya kematian itu membuat kita seperti mabuk, hilang rasa malu kita. Kita nggak peduli lagi orang mau ngatain kita apa, mau melihat kita seperti apa, nggak peduli lagi. Yang satu-satunya kita pedulikan itu apa? Rasa sakit yang sangat kuat menjelang kematian itu. Sehingga banyak dari kita Bapak Ibu kadang-kadang lupa harus mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya kita. Karena apa? Sakit yang begitu kuat yang harus kita tanggung. Nah, itulah kenapa Nabi minta orang yang dalam keadaan sakratul maut ini dibantu, diingatkan untuk tidak lupa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Bantulah mentalkinkan orang yang sedang sakratul maut di tengah kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ditalkin bukan di telinga Bapak Ibu, karena orang yang sakrah itu, orang yang sakratul maut, namanya saja mabuk, sakrah. Orang mabuk Bapak Ibu, panca inderanya nggak berfungsi lagi. Orang mabuk karena minum, matanya itu kabur apa masih terang matanya? Kabur kan? Coba lihat orang bawa mobil mabuk, pasti ketabrak itu. Matanya itu kabur. Pendengarannya juga nggak fungsi lagi Bapak Ibu orang mabuk. Terus di mana juga dia ditalkinkan? Di ubun-ubun bagian atas kanan kepalanya. Nah, di situ. Kenapa di situ? Karena disitulah malaikat Israel mencabut nyawa kita. Nggak dari tangan, nggak dari dada, nggak dari kaki, tapi dari arah kepala. Itu ruh ditarik dari arah kepala. Nah, sebab itu Rasulullah ngajari kita doa supaya tidak berat dalam menghadapi sakratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakratul maut yang sangat berat. Wan najata minan nar, keselamatan dari api neraka, ya, wan najata minan nar wal afwa indal hisab, dan pengampunan pada saat kelak Allah Subhanahu wa taala menghisab kita. Nah, maka tahap berikutnya Bapak Ibu, talyinu mafasilahu, dilemaskan semua sendi-sendinya mayit.
Maka dalam syariat nggak harus main itu dilipat tangannya. Bersedekap seperti ini nggak ada keharusan, boleh tangannya seperti ini. Bahkan kalau dia segera mau dimandikan, baiknya jangan dilipat dulu, dimandiin dulu, karena kalau sudah dilipat tegang dia Pak, keras kaku, ini susah kita mandiin jenazah atau susah kita melepaskannya lagi kalau sudah kita sedekap tangan-tangannya. Baru nanti setelah dimandikan, dilap, kemudian mau dikafani, mau disedekapkan tangan, tidak masalah. Tahap berikutnya yang kita lakukan, wasattarahu anil uyuni wa an idhari ma asahu yakunu bi badanihi min aibin. Ditutup. Seluruh badan mayit tidak boleh lagi nampak. Ditutup apa dengan kain, kalau nggak ada dengan sarung, kalau juga ada pakai sebrih nggak masalah, atau pakai kain selimut juga tidak apa-apa. Yang penting ditutup seluruh badan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, harus tertutup mayit itu Bapak Ibu, nggak boleh terbuka. Sama seperti kita sebut tadi, sebagaimana dia suka diperlakukan pada saat dia hidup, begitu juga dia suka diperlakukan pada saat dia sudah mati. Ditutup semua bagian badannya. Wasattarahu anil uyun, ditutup sehingga tidak sembarangan mata melihat kepada mayit. Wa an idhari, atau jangan sampai nampak satupun bahagian tubuh daripada mayit. Ma'asahu yakunu bibadadihi min aibin, karena pada saat itu mayit tak bisa membela dirinya lagi. Boleh jadi nampak aib dari badannya dan dia nggak bisa menutup lagi. Misalnya perempuan Mbak, lagi duduk tersingkap roknya, nampak betisnya, dia kan masih bisa memperbaiki letak duduk roknya itu, ya. Atau kita laki-laki, Bapak Ibu lagi duduk terbuka dua kancing baju atas kita masih bisa memperbaiki posisi baju kita itu. Tapi orang yang meninggal dunia tidak bisa lagi, dia butuh kepada orang hidup. Itulah kenapa disebut dalam kitab-kitabnya para ulama, orang mati wajib diurusi oleh orang hidup, ya kan? Orang sakit wajib diurusi oleh orang sehat. Orang fakir, orang miskin wajib diurusi oleh orang kaya. Dengan apa orang kaya mengurusi orang fakir dan miskin? Dengan zakat, dengan sedekah, dengan infaknya. Bagaimana caranya orang sehat mengurusi orang yang sakit? Dengan dirawat, dijagai, ditunggui. Bagi kita yang bukan ahlul baitnya, kita disuruh membesukkan orang sakit. Hakul muslim ala muslim khamsun, ada 5 hak satu muslim di atas muslim yang lain, salah satunya iyadatul marid, membesuk orang yang sakit. Jangan pergi dengan tangan kosong Bapak Ibu. Jenguk orang sakit itu makruh dengan tangan kosong. Bukan saya yang ngomong, Nabi yang bilang gitu. Tadawu mardakum bisadaqah, sembuhkanlah, obatilah orang yang sakit di tengah-tengah kalian dengan apa? Dengan sedekah. Bapak Ibu bawa kue, bawa buah-buahan, atau enggak sempat beli, bawa amplop, itu kasih, tujuannya apa? Ngobati orang yang sakit Bapak Ibu. Kita dikasih senang enggak? Wah, senang. Kalau sudah senang, cepat sembuh enggak? Nah, cepat. Itu dia. Maka Nabi Muhammad itu kalau pergi orang sakit itu enggak pernah tangan kosong, pasti ada tentengan Bapak Ibu. Nah, kita gitu juga, ya, bawa buah. Walaupun nanti yang ngambil itu bukan orang sakit Pak, orang yang jaga orang sakit. Yang ngabisinya kan mana ada orang sakit. Ya, maka kalau ada orang sakit,
sekitar 3 minggu yang lalu ayah saya opnam, suka saya jaga. Kenapa? Banyak makanan enak. Ayah saya pun kan nggak bisa makan, yang makan ya saya. Suka kita jaganya, banyak makanan enak di situ. Nah, itu tahap berikutnya. Wa bitaudihi wa husnihi wa tatyibihi. Kemudian tahap berikutnya kita wudukan si mayit. Itu salah satu sunnah saat kita memandikan jenazah. Kita wudukan dia. Walaupun mayit tidak cukup dengan wudu, maka ada tahap kedua, wa husnihi, wajib dimandikan. Karena Bapak Ibu ketika ruh berpisah dengan badan, keadaan itu di dalam syariat dihakimi mayit sudah dalam keadaan hadas besar. Ya, hadas besar itu nggak cukup dengan wudu, wajibnya mandi bukan wudu. Nah, ini yang sering terjadi kekeliruan di tengah masyarakat kita. Prinsip pertama tadi apa? Mayit diperlakukan seperti dia hidup, begitu juga kita memperlakukannya seperti dia mati. Bapak Ibu, saat hidup kita sedang dalam keadaan hadas besar. Contoh, baru berhubungan badan sama istri, junub. Boleh nggak kita berkeliaran sana sini sebelum mandi junub? Bapak Ibu duduk kopi dalam keadaan junub, pergi ke pasar dalam keadaan junub, pergi ke rumah sakit dalam keadaan junub, boleh nggak? Tak boleh Bapak Ibu. Apalagi masuk masjid, makruh betul, bukan lagi makruh, haram betul itu masuk masjid dalam keadaan junub. Sebagaimana dilarang orang yang sedang dalam keadaan junub pergi sana pergi kemari dalam keadaan hadas besarnya, begitu juga mayit. Bapak Ibu jangan pindahi mayit dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali setelah dia dimandikan, dikafankan. Praktek di masyarakat kita kadang-kadang mayit itu dibawa pulang dalam keadaan kotor. Na'udzubillah min zalik. Meninggal di RSUZA, dibawa pulang ke Sigli, melingke selawat, Bapak. Itu tidak baik, ya, kotor mayitnya. Nggak baiknya bukan buat kita, buat mayit. Jadi pertimbangan kita itu Bapak Ibu kemaslahatan mayit, bukan kemaslahatan diri. Atau ada orang meninggal di rumah sakit Meraksa, bawa pulang ke seberang Rute sana dalam keadaan kotor, belum dimandikan jenazah. Nauzubillah min zalik. Janganlah seperti itu, ya. Tapi praktek di masyarakat kita sering seperti itu, Bapak, ya. Malah itu dilarang di dalam syariat. Ya, jadi segera wudukan dia, mandikan dia, watatibihi, beri dia banyak minyak wangi supaya apa? Aroma bangkai. Ya, namanya orang sudah mati, Bapak. Dia sudah jadi bangkai. Supaya aroma bangkainya tak tercium oleh manusia. Prinsip yang kedua, yang menampilkan mayit dalam rupanya yang terbaik untuk terakhir kalinya, diberi minyak wangi sebanyak-banyaknya, baik di badannya atau di kain kafannya, sehingga bangkainya itu tidak tercium bau sama orang yang berkunjung ataupun ingin menghormati dia untuk terakhir kali. Nah, maka kalaupun mayit mau ditunggu penguburannya, boleh nggak? Boleh, Bapak, tidak masalah. Rasulullah saja yang bilang agar mayit disegerakan, difardu kifayahkan, meninggalnya di hari Senin, baru dikuburkan di hari Rabu, ya kan? Tapi itu Nabi. Kalau kita, kata para ulama, bek ngelingkuro. Kalau Rasulullah 1 bulan pun nggak busuk jenazahnya. Kalau kita Pak 2 hari, udah lain baunya itu.
Udah bertentangan dengan prinsip tadi, ingin menampilkan mayit dalam rupanya terbaik. Kalau sudah 2 hari 3 hari sudah berbelatung mayit itu. Nah, jadi boleh tunggu, tapi yang pertama meliki uro, jangan lewat dari hari itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ditunggu jenazah itu dalam keadaan sucinya. Dia sudah dimandikan, sudah dikafankan. Jangan tunggu anak yang lagi mau pulang ke Banda Aceh dari Medan, perjalanan Medan Banda Aceh 12 jam, baru dimandiin jenazah setelah 12 jam. Salah itu. Mandi terus. Ya, jangan biarkan dia lama dalam keadaan kotor. Apa manfaat berikutnya? Sehingga kalau ada pentakziah yang buru-buru, tidak bisa balik lagi, dia sudah bisa menyolatkan jenazah mayit, sudah bisa mendoakan mayit. Tapi mayit itu kalau tidak dimandikan, kalau tidak dikafankan, kita pentakziah ini belum boleh menyolatkan dia, Bapak Ibu. Nah, maka sebab itu mandiin terus, kafani terus. Kemudian yang mau sholat silakan sholat, sudah boleh. Ya, sambil menunggu datangnya Ahlul Bait yang masih di luar daerah. Nah, itu salah satu cara untuk kita memperlakukan mayit dengan baik. Wa ijmali hamlihi, gotong mayit itu dengan baik, jangan terasa rusuh, jangan dibanting. Sama prinsipnya tadi, sebagaimana dia mau diperlakukan baik di masa hidup, maka juga dia mau diperlakukan baik pada saat dia sudah meninggal. Wal isra'ul muqtasidu bih, segera dalam melakukan apapun tahapan dari tajhisul mayit, dimandikan segera, dikafankan segera, disolatkan juga segera, dikuburkan segera. Saya pernah datang satu kali, ibunya sahabat saya meninggal dunia. Meninggalnya jam 5:30, Bapak Ibu. Kalaupun mau dimandikan, dikafankan di hari itu masih terkejar itu, walaupun mungkin dikuburkannya besok. Tapi Bapak Ibu baru dimandikan besoknya pagi. Besok paginya itu jam 10 lagi. Ya Allah, mayitnya itu udah cekang itu. Ya kan kasihan itu, apa? Nggak ngerti syariat apa orang kita. Jangan mikir maslahat diri, Bapak Ibu, mikir maslahat mayit. Ada juga jamaah kita itu meninggal dunia di hari Jumat, baru sekali husnul khotimah, mau berangkat Jumat meninggal, beliau jatuh, tinggal beberapa meter lagi dari gerbang masjid, tapi nggak kesampaian, jatuh. Meninggalnya sudah dalam keadaan mandi Jumat. Baik sekali, husnul khotimah. Tapi keluarganya ada gini, ada gitu, ya, minta tunggu. Saya bilang dalam hadis Nabi, husnul khotimah itu 2, meninggal di hari Jumat, yang kedua masuk ke kuburan juga di hari yang sama, hari Jumat. Kalau kita tunggu ini tunggu itu, tenggelam matahari sudah masuk tanggal baru, bukan lagi hari Jumat. Sayang mayit. Manusia ini egonya luar biasa, Pak. Sudah mati pun dia mempertimbangkan diri sendiri, bukan kemaslahatan mayit. Setelah kita edukasi seperti itu baru mau, udah demi bapak kami udah dikuburkan terus. Kan ego betul itu manusia itu. Maka betul kata Imam Ibnu Athaillah, saat ada orang meninggal kemudian keluarganya menangisi orang yang sudah meninggal ini, sebenarnya tangis keluarga itu bukan karena matinya orang meninggal itu, tapi mereka menangisi nasib mereka sendiri. Istri jadi janda, nggak ada lagi yang nafkahi dia. Nah, dia nangis bukan karena matinya orang ini. Seego itu sebenarnya manusia, Pak. Anak nangis bukan karena sayang sama bapaknya yang sudah mati, tapi karena nasibnya yang sudah jadi yatim. Gak ada lagi yang kasih beban nafkah kepada dia. Nah, sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kita sudah meninggal dunia, fakuntum masyan mansia, semudah itu kemudian manusia melupakan jasa-jasa kita,
Ngapain kita serius sekali cari ridhonya manusia? Bapak Ibu pingin orang senang sama kita, ngapain itu? Kalau kita mati 1-2 hari mereka pun lupa. Yang gak akan pernah lupa sama kita, baik di hidup maupun sudah mati siapa? Allah. Nah, maka kata Imam Ibnu Athaillah, ridhanya Allah yang dicari sungguh-sungguh, karena Dia yang tak akan pernah melupakan kita, baik di hidup apalagi setelah kita mati. Ridhanya manusia, apa yang kita harapkan? 2 hari setelah kita mati Dia pun gak lagi mikir kita, ya kan? Nah, itu pelajaran hidupnya benar Pak. Kadang-kadang seperti itu. Pertimbangan kita bukan si mayit, pertimbangan kita diri kita sendiri. Tidak boleh itu dalam agama. Wassalatu alaihi ma'al ibtihali idzatil jalal. Banyak-banyak berdoa kepada mayit ya, dengan rintihan doa kepada Allah. Jadi doa kepada mayit itu ibtihal. Ibtihal itu doa dengan merintih. Beda tadi misalnya doa di dalam salat, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu bidunil ibtihalat, tanpa ada rintihan. Tapi kalau ada orang meninggal dunia, baiknya doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu namanya ibtihal dalam agama. Baiknya dipanjatkan doa seperti itu. Wa yataqaddamul aula fa aula min aqaribihi lima yurja min ijabati du'aihim bihi bisababi tafji'ihim alaihi. Nah, siapa yang disodor, yang disorot untuk menjadi imam, untuk membacakan doa pada saat ada peristiwa kematian? Wa yataqaddamu al-awwalu fal aula min aqaribihi. Yang disorot pertama orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan si mayit. Berarti kalau mayit ada anak, ya anaknya. Kalau nggak ada anaknya, ya saudara kandungnya, atau anak kumuhnya, atau saudara-saudara yang paling dekat hubungannya dengan mayit. Kenapa? Lima yurja min ijabati du'aihim. Karena yang paling mustajabah doa setelah seseorang mati itu doa anak. Waktu kita hidup Pak, kita hidup nih, doa yang paling mustajabah sama kita itu doa siapa? Doa orang tua kepada anak. Itu paling mustajabah dibandingkan doa-doa orang lain. Meskipun orang tua kita bangsan, mohon maaf, misalnya orang tua kita pelacur ini, ibu kita pelacur, tapi doa dialah yang paling mustajabah kepada anak. Nggak ada hijab itu doa orang tua untuk anak saat hidup di dunia. Tapi saat kita mati terbalik, semua putus amalannya kecuali 3, kata Nabi kan. Salah satunya apa? Waladun sholihun yadumulah, anak yang soleh yang mendoakan bapaknya. Nah, maka Bapak Ibu pulang di sini kalau ada anak laki-laki, tes, kamu coba baca doa kematian. Takbir ketiga gimana cara baca doanya? Harus bisa dia. Saya sedih Bapak Ibu kalau ada jamaah kita meninggal dunia, dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya pun nggak bisa jadi imam sholat. Itu sedih itu, ya kan? Kecuali dia nggak punya anak laki-laki. Nah, tapi kalau punya anak laki-laki nggak bisa mengimami sholat jenazah ayahnya, apa gunanya dia hidup itu? Nggak ada gunanya. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, dipilih keluarga yang paling dekat kekerabatannya dengan dia. Kenapa? Bisa babi tafji'ihim alaihi, karena rasa duka dan kehilangan yang mendalam. Dalam agama Bapak Ibu, orang yang didengar doanya itu kan orang yang sedang menderita, orang yang sedang menerima musibah, itu didengar doanya. Kalau kita yang kurang punya hubungan kekerabatan, rasa duka itu kan nggak ada sama kita. Ya misalnya yang meninggal dunia sahabat dulu sekolah SMA, udah lama pun nggak pernah ketemu. Ke situ kita. Itu rasa duka kita itu minimalis Bapak Ibu, nggak terlalu kuat. Ya, kenapa? Hubungan kita pun jauh sama dia. Beda dengan keluarga-keluarga dekat, punya rasa kehilangan yang dalam. Nah,
orang seperti ini berdoa lebih mustajabah dibandingkan orang yang tidak ada rasa ketika dia berdoa, lebih mustajabah. Nah, maka sebab itu disuruhnya ya al-aqrabu min aqaribihi yataqaddamul aula fal aula, yang paling dekat dengan si mayit itulah yang disorong untuk berdoa atau mengimami sholat jenazahnya si mayit. Warikatuhum lahu wa musabihim bih, ya karena tadi perasaan hilang, perasaan duka, perasaan sedang terkena musibah, itu menyebabkan doanya mayit lebih cepat terkabul dibandingkan doanya selain daripada keluarganya mayit. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali bacaan kita pada fase pembahasan ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.